mahasiswa yang juga bekerja, menurut aku work life balance itu. Tapi kalau dari kalian nih, pernah nggak sih tugas tuh sampai bener-bener keteteran banget nih, pernah nggak sih kak? Terus aku mikir gimana sih aku biar produktif, terus habis itu aku cari-cari lah kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara, kembali lagi di podcast Kawan Suara, podcastnya Himanomi. Hai semuanya, selamat datang di podcast Kawan Suara bareng aku, Wulan Dwi Salsabila dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai nih teman-teman, tapi penuh makna tentunya tentang topik yang emang relate banget nih buat kita bahas. Apa sih topik kita hari ini? Kita hari ini bakal bahas topik soal work-life balance, menemukan ritme hidup sebagai mahasiswa pekerja. Nah, sekarang tuh banyak banget ya mahasiswa yang gak cuma sibuk di kampus, tapi juga sibuk nih di dunia kerja. Nah, di episode kali ini kita tuh bakal bahas gimana sih caranya nemuin keseimbangan antara kuliah dan juga kerja, biar dua-duanya tuh bisa jalan bareng. Nah, episode kali ini aku nggak sendirian dong tentunya. Aku udah bersama dua teman kita yang pastinya punya pengalaman yang seru dan inspiratif yang bakal di-sharing nih ke kita. Langsung saja kita sapa. Halo Kak April, halo Kak Bambu. Halo Kak Ulan. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Kak. Boleh dong kasih perkenalan singkat nih ke Sobat Suara. Oke. Hai Sobat Suara, kenalin aku Aprilia Triatmia dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 dan saat ini aku kerja sebagai penjaga stand. Kak Bambu? Baik, halo Sobat Suara. Perkenalkan, saya Jovan Gabum Ismail dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023, bekerja sebagai penjaga stand juga di Rameo. Wah, hari ini bakal seru banget ya teman-teman. Ada dunia kerja yang pastinya punya pengalaman, perjuangan, sama ceritanya sendiri nih. Nah, langsung saja kita masuk ke segmen pertama ya. Nah, aku mau mulai tanya ke pertanyaan dasar nih Kak. Menurut kalian berdua, work-life balance tuh apa sih Kak menurut mahasiswa pekerja? Mulai dari Kak April dulu boleh? Oke, kalau dari aku ya sebagai mahasiswa yang juga bekerja, menurut aku work life balance itu dimana kita bisa melakukan dua peran itu sebagai mahasiswa juga sebagai pekerja itu secara seimbang tanpa kehilangan diri sendiri begitu. Jadi bukan berarti harus waktunya itu sama banyak, tapi dimana kita bisa ngejalanin itu tanpa stres tetapi tetap produktif gitu kalau menurut aku. Oke, keren sih Kak. Kalau menurut Kak Bambu? Kalau menurut aku sendiri itu work life balance itu bukan soal waktu. Saya sudah setuju juga sama Mbak April karena apa? Karena nggak waktu aja yang dibagi, tetapi juga energi kita juga dibagi untuk kuliah, untuk kegiatan yang lain, untuk bekerja. Itu benar-benar emang harus bagi itu, manage energi juga biar sama-sama tetap produktif, biar salah satu itu nggak kayak kebebanan kayak gitu. Setuju banget sih Kak, jadi work-life balance tuh nggak cuman ngatur waktu aja, tapi ngatur emosi juga nih. Nah, aku mau tahu bagaimana sih kalian tuh adaptasi waktu, karena kan mahasiswa tuh kadang dikejar-kejar deadline juga ya Kak. Nah, gimana sih menurut kalian berdua? Dari Kak Bambu dulu mungkin? Kalau dari aku dulu kan aku kan bekerja di Burjo dulu ya kan, itu pas liburan itu benar-benar kebebanan waktu, itu jam kerjanya 8 jam kerja, itu benar-benar capek banget. Habis itu kan masuk ini ke dunia perkuliahan lah. Aku masuk ke dunia perkuliahan itu juga kaget sih sebenarnya, di tugas-tugas dikejar-kejar deadline kayak gitu. Cara mengantisipasiku itu kayak mengatur gimana sih kalau di waktu senggang bekerja ya, pas sepi itu kayak aku tuh ngatur gimana sih, oh ini ada kerjaan ini, nyicil dulu tugas-tugas ini, terus habis itu aku juga bener-bener nggak produktif terus di bekerja gitu. Kalau
Kalau ada yang senggang, aku buat kerjain tugas-tugas sih, biar nggak Keteteran juga iya gitu ya keteteran. Kak. Kalau menurut Kak April nih, gimana Kak cara adaptasi waktu? Oke, kalau aku sama juga ya. Jadi awal-awal itu aku ngambil kerjaan waktu liburan mau semester 4. Nah itu mungkin waktu awal nggak kerasa berat, tapi pas waktu masuk perkuliahan di semester 4 itu kebetulan banyak kelas yang sampai sore gitu. Padahal aku harus berangkat kerja itu juga waktu sore. Itu sempat kaget dan bingung juga kayak manage waktunya gitu. Cuman setelah itu kan kayak diskusi juga sama bosnya gitu, Iya. enaknya gimana gitu. Terus diperbolehkan untuk mundur untuk jam, alhamdulillahnya begitu. Jadi setiap kali ada kelas sampai sore itu aku selalu konfirmasi ke bosnya untuk izin buka terlambat gitu, dan alhamdulillah diperbolehkan. Dan untuk terkait tugas-tugas ya itu juga sama, itu memanfaatkan waktu luang. Kalau sepi gitu kita pasti ngerjain tugas gitu. Nanti kalau emang nggak selesai dilanjutkan nanti waktu pulang, gitu sih. Tapi kalau dari kalian nih, pernah nggak sih tugas tuh sampai bener-bener keteteran banget nih, pernah nggak sih Kak? Ngalamin Eh, kayak gitu. Kalau dari aku sendiri nih Pak April, mohon maaf aku dulu ini. Aku tuh dulu di semester 4 kan kebanyakan observasi, tugas observasi itu bener-bener kayak gimana sih kita memanage, kan ada perkuliahan juga ya di Iya. saat itu ya. Kan ada jam kerjaku itu kadang-kadang itu jam 3 sore, terus habis itu dipindah untuk jam 7 malam. Kalau pas jam sore aku tuh takutnya kayak pas ada observasi gak bisa nemenin temenku kayak gitu. Terus juga kalau pagi itu banyak yang nggak bisa gitu. Terus kan kalau tugas observasi kan harus kerkom ya, kerja Iya. kelompok ya, itu bener-bener aku tuh kayak kesusahan kayak gitu loh, membagi waktuku di situ. Karena kalau kita nggak ikut kerkom kayak gitu juga kita nggak enak kan sama temen-temen. Itu sih kalau menurutku sendiri. Kalau menurut Kak April? Benar banget sih. Tapi terutama kalau aku tuh waktu ngerjain tugas misalkan nanti nggak selesai ya, keteterannya tuh waktu lanjut di waktu pulang kerja kan, nanti ngelanjutin tugas. Tapi sedangkan besok itu paginya udah harus kuliah lagi. Oh, iya. Seperti itu, kadang tuh kayak keteterannya di bagian itu gitu. Cuman sebisa mungkin kalau aku sepulang kerja sebelum tidur itu sebisa mungkin udah selesai gitu. Kalau enggak nanti mungkin waktu sebelum kuliah juga bangun paginya itu buat nyelesain gitu dulu. Waktu tidurnya kepotong gitu ya Kak Itu jadinya. pasti ya, apapun itu kan pasti harus ada yang dikorbankan gitu. Ayo. Nah, aku pengen tahu lebih dalam nih, alasan utama kalian buat masuk ke dunia kerja tuh apa sih Kak? Boleh dari Kak April dulu? Oke, alasan utama ya. Iya. Kalau aku alasan utama itu ngambilnya kan waktu liburan. Itu pengen nyari pengalaman lah buat ngisi waktu liburan juga, dan terutama untuk bantu ibu buat memenuhi kebutuhan. Itu kan juga faktor ekonomi lah, itu pasti jadi tujuan utama ya setiap orang untuk bekerja gitu. Jadi untuk nambah pengalaman juga untuk bantu-bantu memenuhi kebutuhan itu. Kalau alasan utama dari Kak Bambu nih? Kalau dari aku sendiri itu kan juga pas waktu libur kan, itu kayak aku tuh nganggapnya aku tuh libur ngapain sih, kan lumayan kan 2 bulan itu kayak gak produktif aja. Terus aku mikir gimana sih aku biar produktif. Terus habis itu aku cari-cari lah kerja. Habis itu alhamdulillahnya aku keterima kerja. Terus memasuki dunia kerja aku tuh kayak memikirkan kayak aku tuh nggak bisa kayak gini terus. Aku tuh harus benar-benar berkembang, cari pengalaman, nggak kerja di situ aja kayak gitu. Makanya aku tuh suka kayak lihat orang-orang yang pembisnis ya, kayak pembisnis UMKM kayak gitu, tanya pengalamannya apa aja, gimana sih resepnya, cara ngatur pengelolaannya, ya cari pengalaman juga seperti kayak Mbak April. Tapi yang aku suka dari bekerja itu kayak lebih produktif aja sih. Terus lebih kayak olahraga ketimbang nggak ngapa-ngapain di rumah ya kan. Bergerak-bergerak dikit ya Kak. Nah, setelah aktivitas kalian yang padat banget ya, gimana sih kalian tuh menjaga kesehatan mental dan juga fisik nih biar gak burnout? Boleh dari Kak April dulu? Oke, kalau dari aku ya untuk kesehatan fisik dulu nih.
kesehatan fisik mungkin aku lebih peka sama diri aku sendiri. Kalau misalkan lagi capek, bener-bener capek itu ya istirahat dulu, tidur yang cukup gitu, nggak maksain buat melakukan aktivitas yang mungkin bisa lah nggak dilakuin dulu gitu. Jadi kalau waktu buat istirahat ya istirahat dulu gitu kalau ada waktu. Terus juga jaga pola makan itu penting banget. Makan itu untuk ngejalanin aktivitas kan butuh energi Iya, gitu, betul. jadi makan. Terus juga mungkin olahraga waktu Wih. luang gitu. Boleh dimanfaatin di-spill juga dong, Kak, gitu. olahraganya. Mungkin jogging Oke. ya. Iya. Jogging di UNS nih Kak? Di Manahan. Oh, di Manahan. Gitu. Kan deket Manahan. Oke. Dari Nggak Manahan. level ya kalau di UNS Oh, Mbak kalau di April. UNS Kak? Udah. Soalnya Mbak April itu suka bener jogging kayak di area lingkup UNS gitu kecil bagi kecil Mbak ya? April. Mbak April itu levelnya udah ke Udah Manahan ya. Manahan. Oh, Di Masya Makan. Allah. Mas Bambu juga kan. Iya, Iya. insya Allah. Kalau kesehatan fisik itu mungkin Iya. kalau kesehatan mental itu dengan ngelakuin aktivitas sederhana aja, misalkan semasa kerja itu sambil dengerin musik gitu kan biar lebih santai gitu. Terus juga waktu di kampus kan pasti ketemu sama teman-teman, ngobrol santai, itu juga recharge energi Iya. banget kan. Terus nanti kalau di tempat kerja juga sering ada teman-teman yang mampir gitu, terus kita ngobrol santai, bercanda kayak gitu. Terus aku juga sering ini sih kalau misalkan pulang kerja misalnya nggak ada tugas atau apa gitu, sering keliling-keliling Solo sendirian, Oh, menghirup udara nyore. malam yang tenang itu gitu. Jadi itu membuat tenang gitu. Kalau dari Kak Bambu nih gimana Kak? Tips and trick nih buat menjaga kesehatan fisik dan juga mental di tengah-tengah kesibukan Kak Bambu. Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya sama aja kayak Mbak April, kayak waktunya aku bekerja itu ya udah bekerja, terus habis itu pulang bekerja itu juga pulang bekerja. Kalau nggak ada apa-apa itu buat bener-bener self diri, istirahat kita. Terus habis itu kalau punya waktu luang kita itu kayak ya udah kita buat pakai main sama teman-teman, ngobrol kayak gitu. Kalau enggak itu di bekerja kan ada teman-teman partner kan, itu bener-bener kayak kita bercanda itu udah bener-bener relaksi kita, refresh otak kita gitu loh, enggak ketekanan kerja. Habis itu juga gimana ya, kalau kita membagi waktu tuh bener-bener disiplin sih menurutku, biar kita tuh nggak keteteran di mana-mana. Itu bener-bener penting apalagi kita mahasiswa bekerja ya Mbak April ya. Nah, ngomongin soal keseimbangan hidup, sekarang aku jadi penasaran deh Kak. Pelajaran hidup paling berharga apa sih yang kalian dapetin dari hidup sebagai mahasiswa pekerja? Mungkin dari Kak Bambu dulu. Untuk dari aku dulu itu kan kita kan F&B ya Mbak April ya, itu banyak tekanan dari pelanggan, dari cara kita ngatur untuk apa Mbak April, Ngatur emosi, ngatur emosi kayak ngatur gitu. mood. Bermood buat melayanin konsumen ya. Ya itu bagi energi kita. Habis itu kita nggak bener-bener gimana ya, ke distract lingkungan kita sih. Kan banyak orang yang suka marah-marah, customer kayak gitu. Kita bener-bener bisa ngatur, nggak ke distract juga marah. Lebih baik kita mengalah aja ketimbang kan ada apa-apa juga. Habis itu kalau di kuliah juga kalau ada bad mood tugas apa gimana itu harus bener-bener memanage sih. Kalau dari Kak April? Bener banget apa yang dikatakan Mas Bambu ya. Kita kan kebetulan sama-sama di F&B. Iya. Jadi yaitu salah satunya itu belajar bagaimana kita memanage mood kita gitu, energi kita juga untuk melayani konsumen kan. Apalagi sekarang kan digitalisasi. Iya. Bisa tuh ngulas yang Jejak negatif digital kan, itu ya? kalau kita ada salah dikit atau gimana gitu. Jadi nanti langsung diulas sama konsumen kan, kita juga harus benar-benar jaga sikap gitu dalam melayani. Terus di sini selain dapat pengalaman baru, ilmu baru, itu aku juga belajar banget tentang manajemen waktu gitu, dimana kita harus bisa membagi waktu antara waktu kuliah terus ngelakuin kegiatan lain di luar kuliah, terus juga harus lanjut lagi untuk kerja. Itu benar-benar butuh manajemen waktu yang baik gitu. Begitu sih. Kalian kan bergerak di bidang yang sama nih. Nah, Iya. pernah nggak sih kalian tuh dapetin komplain dari customer yang mungkin agak rewel ya? Pernah nggak, Kak?
Dari Kak Bambu mungkin ada pengalaman? Untuk dari aku sendiri itu kan dulu bekerja di Burjo kan, itu sebelum kasir itu aku bekerja di makanan, mesti itu ada kayak ada yang request nih nasi Magelangan itu kecapnya sedikit, Wih. asinnya sedikit, bumbunya setengah kayak gitu. Emang bener-bener spesifik banget, dan itu kan aku kan dulu itu kan nggak gimana ya ngatur bumbunya, emang kemungkinan kelebihan kan, itu bener-bener dikomplain, itu bener-bener kayak kalau ngedownin mental iya, tapi kalau untuk pembangunan diri kita, evaluasi diri kita itu juga baik sih, kayak komplain pelanggan gimana sih cara kita menerima komplainan itu, evaluasi itu benar-benar penting. Sama kalau di kerja itu harus, apalagi ada yang partner ya, itu benar-benar saling mengerti. Kalau partner kita capek, harusnya kita nggak kayak gimana ya, nggak membuli apa, nggak ngomongin dia kalau dia capek ke bosnya kayak gitu, tapi ya lebih baik kita tuh kayak nyemangitin dia kayak gitu sih menurutku. Kalau dari Kak April nih, ada pengalaman nggak nih Kak? Itu pasti ya, apalagi di bidang F&B kan Iya. ya. Pasti ada, apalagi itu nanti itu bener-bener bisa sampai gimana ya, bener sama yang dikatakan Mas Bambu itu ngedownin mental, itu mungkin iya, tapi setelah itu pasti jadi bahan evaluasi buat aku sendiri sih ya, mungkin juga buat Mas Bambu itu pasti gitu, kayak setelah kita mendapatkan ulasan yang negatif itu pasti sebagai bahan untuk kita memperbaiki lagi nantinya. Oke. Nah, biar nggak terlalu tegang nih, biasanya kalian tuh ngapain sih biar tetap bahagia nih? Untuk ningkatin mood ngapain nih? Dari Kak April dulu mungkin? Oke, ningkatin mood. Iya. Sebenarnya kalau aku buat ningkatin mood itu sederhana aja ya, kayak tadi yang aku bilang, kalau misalkan ada waktu luang nih, misal habis pulang itu belum terlalu malam, itu mungkin jalan-jalan dulu keliling kemana gitu, motoran sih, Motoran. keliling Solo gitu kan, menyenangkan lah, intinya menenangkan. Terus juga bercanda bareng teman-teman, ngobrol gitu, terus kumpul lah, intinya itu recharge energi dan membuat mood balik gitu. Kalau menurut Kak Bambu sendiri ngapain nih Kak? Kalau menurut aku sendiri itu yang paling tinggi recharge itu kayak ke keluarga sih. Kayak aku tuh habis pulang bekerja kan biasanya ada sisa-sisa, yang nggak sisa sih sebenarnya, kayak boleh dibawa pulang sama bosnya itu, terus aku bawa pulang terus makan sama keluarga, itu bener-bener menghidupkan energi kita sih. Kayak gimana sih, kita kan habis bekerja bertemu banyak orang, terus kita juga kan banyak nerima gimana ya ulasan, apa itu, entah itu gembira atau entah itu nganu, tapi kalau udah ke rumah itu bener-bener kayak gimana, mood kita tuh kayak balik kayak gitu sih menurutku sih. Nah, aku penasaran nih, setelah kalian ngejalanin semua ini, kalian tuh ngerasa ada perubahan nggak dalam cara pandang hidup atau enggak gaya hidup nih? Dari siapa dulu yang mau menjawab? Mungkin dari Kak April dulu Oh, ya. Kak April dulu. Udah siap boleh. Kak ya? Siap ini. Kalau aku dari cara pandang ya, Iya. mungkin cara pandangnya itu berubah ya. Yang dulu mungkin belum mengerti nih tentang kerja, tentang uang gitu kan, belum terlalu ngerti lah. Sekarang itu lebih ngerti, kayak susahnya dapat uang sendiri, ngasilin uang sendiri untuk memenuhi keinginan sendiri, atau bahkan membantu untuk kebutuhan sehari-hari, itu tuh jadi tahulah gitu, pandangannya jadi beda lah sama uang kalau mau gunain gitu, lebih hemat lagi. Terus untuk gaya hidup mungkin nyesuaiin ya, karena cara pandangnya kan udah berubah Iya, gitu cara tadi, pandang. karena udah tahu gitu keadaannya sebenarnya, itu jadi lebih gimana ya, kalau mau beli sesuatu itu lebih mikir berapa kali gitu buat beli itu benar-benar butuh nggak, benar-benar penting nggak gitu. Kalau enggak ya nggak usah dibeli gitu, lebih kayak gitu kalau gaya hidupnya. Kalau dari Kak Bambu sendiri? Kalau dari aku sendiri itu sama aja sih, sama kayak Kak April itu kan, kayak kita kan udah tahu gimana sih kita bekerja ngasilin uang, itu nggak semudah yang dibayangkan oleh pikiran kita. Apalagi kan kita kan masih ikut orang ya Kak April ya, dalam kutip ya, itu bener-bener kayak jadi gimana ya, bukan masalah sih, kayak tekanan kalau gitu, bener-bener kita tuh disiplin kayak gitu, soalnya kan kita ikut orang kan. Terus habis itu untuk gaya hidup sendiri, dari aku
kalau itu barang itu buat aku seneng ya nggak apa-apa, tapi juga ada di suatu sisi pandangan itu ada mikir-mikir sih kayak gimana sih, ada barang yang lebih penting atau buat uang kip-kipan lebih baik tuh kayak kita tuh menabung dulu. Kalau udah kayak pengen self diri itu ya beli. Nah, kalau aku ditabung dulu aja sih. Oh, Terus ditabung dulu. habis itu kalau ada keinginan apapun itu nanti aku mikir dulu, oh keinginan itu bener-bener keguna nggak sih barang itu buat kita. Kalau bener-bener guna ya nggak apa-apa. Menurutku itu Jadi sih. di sini kalian lebih menghargain kerja kerasnya cari uang ya kak. Iya, Nah, betul. kayaknya ada sesuatu yang mau direview sama Kak Bambu deh hari ini buat kita semua. dua-duanya tadi tuh Apa ya? Aduh, menanti ya. Nah, ini aku ada produk dari Wibawa aku ya. Aku kan ikut Wibawa sama teman-teman pendidikan ekonomi. Itu ada Helong. Helong itu kelengkapannya healthy goyong. Itu kita ngadopsi goyong. Goyong itu sebenarnya makanan dari khas Betawi dan Chinese itu dari dulu, dari zaman Belanda. Habis itu kita adopsi ke Solo. Kuah kita itu ada manis pedas, tapi lebih dominan ke manis sih. Soalnya kan kita lebih gimana ya, ke Solo, orang-orang lidah Solo emang bener-bener suka manis-manis sih. Iya, seperti aku ini. Oh iya. Betul. Betul ya Kak April ya? Betul banget. Terus habis itu untuk dari kuahnya sendiri kita kan healthy ya. Healthy kita ada kuah jahe. Ini cocok, bener-bener cocok untuk teman-teman Hangat-hangat ya, gitu ya? yang bekerja juga Mbak April iya, mungkin benar. untuk antioksidan kan soalnya kan di kuah jahenya itu benar-benar untuk imun tubuh. Terus di goyongnya sendiri ini kita ada campuran daun kelor Mbak April. Daun kelor ini sendiri mempunyai juga vitamin C, A dan B kayaknya. Itu benar-benar komplit ini. lengkap ya. Lengkap banget ini Mbak April. Jadi untuk layak untuk dibeli, dan teman-teman yang bekerja atau mahasiswa yang ingin cemil-cemil jangan lupa mampir ke IG-nya helong.solo ya. Nah, Jangan lupa ini di-order Kak April langsung langganan ini nanti. Iya, aku udah pernah beli Mas Oh, Bang. udah Bener-bener boleh reviewnya, enak, Kak. Enak, terus juga sehat kan pastinya. Waduh. Jadi buat teman-teman yang mau nyemil tapi juga menyehatkan bisa nih Wih. pesen nih Mas Bambu. Ratingnya berapa nih Kak? Pastinya 10 Oh, per iya. 10 dong Kak. Gak perlu dilakukan Iya, lagi nggak nih perlu. produknya Mas Bambu. Soalnya ini Mbak April sudah member, Mbak. Iya, per tahun. Harus dong. Ya. Harus dong. Ya, udah member per tahun ini Mbak April. Iya. Jadi emang Mbak April tuh kan bekerja kan. Itu kayak capek. Itu cara jaga kesehatannya itu Salah makan satunya healthy ini kok tadi, ya. bener. Iya. Cocok buat habis part time capek-capek malam-malam iya, yang hangat-hangat gitu ya Iya. Kak. banget. Kayaknya aku langsung jadi member deh ini. Aku Iya. mau ikut member deh. Jangan- Bener ini harus ini semuanya juga yang nonton ayo. Nah, sebelum kita tutup, kasih dong satu pesan dan motivasi buat teman-teman yang berjuang juga nih kayak kalian. Apa sih yang mau kalian sampaikan? Mulai dari Kak April dulu mungkin? Oke, dari aku ya pesan untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sama ya juga di sambil bekerja tuh jangan pernah remehin kerja keras kalian sendiri guys. Jadi capek itu pasti, capek itu wajar, jangan lupa istirahat juga dan percaya deh pasti setiap lelah itu nanti akan terbayarkan dengan hasilnya gitu. Dan kalian jangan merasa sendiri di sini tuh kita harus tetap ngejalanin hidup itu terus berjalan dan intinya tuh jangan pernah nyerah lah dan hargai kerja keras kalian sendiri dan tetap percaya sama diri kalian sendiri gitu. Wah, keren sih Kak. Kalau dari Kak Bambu nih apa yang mau disampaikan? Untuk teman-teman yang kemungkinan bekerja juga semangat terus, jangan lupa Tuhan. Tuhan itu selalu membantu kamu dalam setiap apapun itu, dan jangan lupa orang-orang sekitar yang baik. Terima kasih. Wah, dalam banget ya teman-teman pesannya. Semoga tersampai ini ke hati teman-teman semua. Nah, terima kasih Kak April dan juga Kak Bambu atas waktunya hari ini. Nah, kita udah dapet banyak inspirasi dan motivasi nih.
tentunya. Nah, kita juga makasih ya untuk Kak April dan Kak Bambu sudah mau sharing-sharing pengalamannya di dunia kerja. Oke, makasih kembali Iya, Kak terima kasih Ulan. Kak Ulan. Sudah mau mengundang dan mendengarkan kita ya. Baik, terima kasih kembali. Oke, Sobat Suara, jangan lupa buat terus dengerin episode lainnya di Spotify dan YouTube Himanomi UNS dan nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.